kelompok 4, kami akan memberikan pemaparan terkait tugas kuliah kelompok kami dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan tema Struktur Sosial dan Hukum. Sebelum kami memberikan pemaparan apa itu struktur sosial dan hukum, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Agus Rasyidin, yang kedua ada Nadia Vika Fauziah, yang ketiga saya sendiri Ogia Filiantini, yang keempat Taufik Hidayat yang sedikit mengulas apa itu struktur sosial dan hukum. Struktur sosial ini memiliki beberapa kejelasan atau penjelasan. Yang pertama itu menyangkut kaidah-kaidah sosial dan hukum, di mana ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya. Yang pertama itu, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijadikan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang bertingkat. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Yang kedua ada lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat mempunyai fungsi yang pertama untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Di samping itu terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu dari sudut perkembangan. Yang kedua dari sudut nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat perbedaan. Yang kelima dari fungsinya, di mana hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksanaan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkan dan membuktikan di dalam pola-pola perilakunya. Yang ketujuh, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Yang ketiga ada kelompok-kelompok sosial dan hukum, di mana interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang demikian suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki oleh warga-warga kelompok sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat ada struktur. Yang kelima ada perangkat kaidah-kaidah. Yang keenam menghasilkan sistem tertentu. Yang keempat ada lapisan sosial kekuasaan hukum, di mana lapisan masyarakat terdapat golongan atas upper class atau golongan bawah lower class, yang dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal
Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM saya 211010250089. Saya akan melanjutkan materi apa yang telah teman saya sampaikan, yang berjudul Struktur Sosial dan Hukum. Yang pertama ada fungsi identitas. Fungsi identitas struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya. Akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Identitas sosial juga membantu seseorang untuk mengenali dirinya dari mana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Hal ini kemudian membentuk seseorang menjadi agen sosial, artinya menandakan bahwa seseorang tidak sendirian, tapi memiliki dukungan dan solidaritas dari pihak lain dan kelompoknya sendiri. Identitas sosial sangat penting dalam performance dan produktivitas kelompok, yang pada akhirnya menghasilkan persamaan dengan anggota lain. Selain itu, salah satu fungsi mendasar dari identitas sosial adalah setiap anggota kelompok sosial tersebut akan lebih mudah diajak bekerja sama. Dengan demikian, maka pada akhirnya akan ada konformitas terhadap perilaku dan sikap kelompok dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua ada fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya untuk melanggar. Kontrol sosial atau social control adalah strategis, teknis, dan strategi yang mencegah manusia dari penyimpangan dalam masyarakat, dan merupakan metode yang digunakan untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan individu anggota masyarakat sesuai dengan norma dan makna nilai-nilai sosial yang sudah ada dikembangkan dalam masyarakat. Fungsi dari adanya kontrol sosial di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal keyakinan mereka terhadap norma sosial. Proses penanaman keyakinan terhadap norma sosial yang baik sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan tatanan masyarakat. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, hadiah atau imbalan. Hal ini bisa dalam bentuk pujian dan penghargaan kepada penerima hadiah yang terdiri dari materi. Yang ketiga, mengembangkan rasa takut. Memiliki perasaan takut atau mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai mengandung resiko. Yang keempat, mengembangkan rasa malu. Setiap individu, ada anggota masyarakat memiliki rasa malu, akan tetapi dengan ukuran dan kadar yang berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Menciptakan hukum. Sistem hukum merupakan suatu aturan yang disusun secara resmi, disertai aturan tentang ganjaran atau sanksi tegas yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Yang ketiga, ada fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Baik, selanjutnya teman saya yang akan menyampaikan materi berikutnya. Kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah sosial. Demi melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat, terdapat beberapa kaidah sosial. Semula beberapa kaidah tersebut tidak dibedakan. Baru setelah melalui proses yang mana manusia membedakan kaidah-kaidah tersebut. Kaidah sosial adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruknya perilaku manusia yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia di tengah kehidupan bermasyarakat dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang bersifat perintah, anjuran, serta larangan.
Tata kaidah tersebut terdiri dari kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum yang dapat dikelompokkan seperti berikut. 1. Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi kaidah kepercayaan dan keagamaan dan kaidah kesusilaan. 2. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi kaidah sopan santun atau adat dan kaidah hukum. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yaitu kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua yang paling asli. Terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Kaidah kesusilaan merupakan suatu kaidah yang di dalam hubungannya dengan dunia yang ideal dan kenyataan berada dalam posisi sebaliknya daripada kaidah kebiasaan. Apabila kaidah kebiasaan sepenuhnya berpegang kepada kenyataan tingkah laku sehari-hari, maka kaidah kesusilaan berpegang sepenuhnya kepada dunia ideal yang bersifat abstrak, yang perlu diwujudkan dalam masyarakat. Ideallah yang merupakan tolak ukur tatanan ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dengan demikian, maka perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang sesuai dengan idealnya tentang manusia. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan bisikan suara hatinya, norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan alat pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah asusila melarang manusia untuk berbuat cabul, mencuri, dan lain-lain. Karena hal itu dirasa bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada di dalam hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma kesusilaan adalah jangan mencuri milik orang lain, berbuat jujur, menghormati sesama, dan jangan berzina. Jangan membunuh, dan sebagainya. Sanksi dari pelanggar norma susila adalah penyesalan. Van Everton mengadakan perbedaan antara asusila dengan moral menurut Surojo Wingyodiputro. Perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja, karena kesusilaan bersumber kepada moral. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung kaidah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaidah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri. Asal sumber kaidah kesusilaan adalah manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan ditunjukkan kepada sikap lahir dan batin. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun ditunjukkan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku manusia demi untuk ketertiban masyarakat dan pergaulan dalam rangka mencapai suasana keakraban dalam pergaulan. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dan dari sesamanya
dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya, sampai dijauhi dalam pergaulan, bahkan sampai dengan pemboikotan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu, rasa kehilangan suatu dikucilkan, sehingga merasakan penderitaan batin. Contoh-contoh norma kesopanan misalnya orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin terlebih dahulu bila memasuki rumah orang lain, mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada di kendaraan umum yang penuh penumpang, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, menggunakan barang orang lain harus meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Jangan meludah di hadapan orang lain. Kaidah sopan santun membebani manusia dengan kewajiban saja. Kekuasaan masyarakat yang tidak resmi yang mengancam dengan sanksi apabila kaidah sopan santun dilanggar. Yang memaksakan kepada kita adalah kekuasaan di luar diri kita. Daerah berlakunya kaidah sopan santun sangatlah sempit, terbatas secara lokal atau pribadi. Sopan santun di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Norma agama atau kaidah kepercayaan. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaidah ini juga ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau kaidah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Kaidah agama atau keagamaan ini hanyalah membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban semata dan tidak memberi hak adanya hanya menunaikan kewajiban, mentaati dan melaksanakan kaidah kepercayaan atau keagamaan pribadi masing-masing. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Jadi norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial yang artinya dari Tuhan yang isinya larangan dan perintah-perintah dalam ajaran. Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar. Ia mengatur kewajiban manusia-manusia kepada Tuhannya dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Sanksinya datang dari Tuhan dan di akhirat. Contoh-contoh norma agama atau kepercayaan adalah jangan membunuh sesama, menghormati dari ibu dan bapamu atau orang tuamu, jangan berbuat cabul dan jangan mencuri. Setiap pelanggaran 3 norma yang saya sebutkan tadi akan terkena sanksi. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah. Bagi setiap kaidah sosial tersebut, sanksinya tidak dirasakan secara langsung di dunia ini dengan cukup memuaskan, sehingga masih dirasakan kurang cukup memberi jaminan perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan kepentingan atau kaidah sosial lain yang melindungi lebih lanjut secara lebih memuaskan. Kaidah sosial yang dimaksud adalah kaidah hukum. Dan pada kaidah hukum ini terlibat adanya suatu pergeseran atau terjadinya suatu proses penjauhan dan pelepasan diri dari tatanan yang berpegang pada kenyataan sehari-hari atau tatanan kebiasaan. Walau berjalannya proses ini belum berlaku secara seksama, ciri menonjol dari hukum mulai tampak pada penciptaan norma-norma hukum yang murni, yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugas untuk menjalankan, menciptakan atau membuat hukum itu. Pada proses pembuatan ini, kita mulai melihat bahwa tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.
Norma-norma hukum ini menurut Radbrook 1961-13 termasuk ke dalam golongan norma-norma yang lahir dari kehendak manusia, karena yang menentukan jenis ketertiban itu adalah masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini diwakilkan oleh anggota-anggotanya yang berhimpun dalam satu atau lain badan yang tugasnya menentukan norma-norma tentang apa yang akan diciptakan. Berbeda dengan kaidah kebiasaan dan kesusilaan, kaidah hukum memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan ideal dan kenyataan, yaitu memiliki posisi yang mampu mengambil jarak antar ideal dan kenyataan. Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari, karena tidak ada ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Norma hukum tidak mempersoalkan apakah sikap seorang itu baik atau buruk. Norma hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang mempunyai sikap batin yang buruk, karena yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Selanjutnya, berbeda dengan ketiga norma-norma yang di atas tadi, maka pelanggaran terhadap norma hukum diberi hukum badan yang dapat dipaksakan oleh penguasa. Contoh-contoh norma-norma hukum adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dua, tiap-tiap perikatan adalah memberikan suatu untuk berbuat sesuatu yang untuk tidak membuat sesuatu. Tiga, apabila suatu persetujuan perburuan dibuat tertulis, maka biaya akte serta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan. 4, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian contoh-contoh dari kaidah hukum, dan sifat dan isi kaidah hukum adalah kaidah hukum dikaji dari sifatnya, dibedakan atas kaidah hukum dan bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum yang bersifat imperatif adalah kaidah hukum bersifat imperatif dikarenakan sifatnya yang mengikat, memaksa, dan harus ditaati sehingga mengikat setiap orang yang ditetapkan dalam kaidah hukum. Contohnya terdapat lapangan hukum publik seperti hukum pidana dan hukum tata negara. 2, hukum kaidah yang bersifat fakultatif. Kaidah hukum yang bersifat fakultatif adalah kaidah hukum yang sifatnya tidak serta-merta harus ditaati karena sifat hanya merupakan pelengkap. Contohnya terdapat pada ketentuan hukum waris yang diatur di dalam KUHP Perdata. Isi kaidah hukum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kaidah hukum yang berisikan perintah, atau kaidah hukum yang harus ditaati, misalnya perintah bagi kedua orang tua agar memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. 2, kaidah hukum yang berisi larangan, yaitu kaidah yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman aksi apabila melanggarnya, seperti larangan mencuri dalam pasal 362 KUHP pidana. 3, kaidah hukum yang isinya membolehkan, yaitu kaidah hukum yang memuat hal-hal yang boleh untuk dilakukan, tetapi boleh pula untuk tidak dilakukan. Misalnya ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa calon suami atau istri yang akan menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis baik sebelum ataupun setelah pernikahan.
asalkan tidak melanggar butir-butir hukum, agama, dan kesusilaan. Sikap masyarakat terhadap kaidah hukum juga dapat dibedakan menjadi misalnya terhadap hukum publik, kemungkinan sikap masyarakat ada yang menaati atau yang melanggar, bahkan ada pula yang mengelak. Begitu pula pada kaidah hukum privat atau kemungkinan yang betul-betul menggunakannya, ada yang tidak menggunakan, tetapi mungkin juga ada yang menyalahgunakan. Selanjutnya, secara singkat kami kemukakan perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kebiasaan serta kaidah kesusilaan antara dasar uraian tersebut yang saya sebutkan tadi. Berbeda dengan kaidah kebiasaan, maka kaidah hukum sudah mulai melepas diri dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan. Berbeda dengan kaidah hukum, maka dalam hal otoritas yang memutuskan apa yang akan diterima sebagai norma pada kaidah kesusilaan unsur kehendak manusia sama sekali tidak ikut menentukan. Kaidah kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan adanya harus diterima begitu saja. Juga bagi kaidah kesusilaan tidak ada unsur-unsur yang harus diramu seperti halnya kaidah hukum. Ia tidak perlu mempertimbangkan dunia kenyataan. Tuntutannya yang mutlak ialah insan kamil manusia yang sempurna. Terima kasih. Struktur sosial dan hukum. Menurut pendapat tokoh Bronislaw Malinowski, masyarakat sederhana di pulau tersebut hukum berperan dalam aktivitas sehari-hari yang tidak hanya berperan dalam keadaan penuh kekerasan dan pertentangan. Ada kaidah yang menerapkannya memerlukan dukungan suatu kekuasaan terpusat kaidah. Yang kedua, hukum mengandung unsur kekuasaan terpusat dan kewajiban-kewajibannya. Ada aturan utama dan aturan sekunder. Aturan utama yaitu ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Aturan sekunder ada 3, yaitu pertama aturan yang menjelaskan tentang aturan utama yang perlu menyusun aturan secara hierarkis. Yang kedua, aturan yang mengesahkan adanya aturan-aturan yang baru. Yang ketiga, aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada per orang untuk menentukan ada aturan utama yang dilanggar.